Puji Tuhan, kita ada sampai saat ini dengan segala keberadaan kita. Itu tanda Tuhan menyertai kita sampai detik hari ini. Penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya untuk kita semua. Sebab Dia adalah Allah Immanuel. Dia berjanji Dia akan menyertai kita sampai kesudahan. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan menyembah Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bayar
menyertai kita adalah Allah yang dahsyat, Amin. Allah yang hebat, Allah yang baik. Haleluya.
Engkau baik Tuhan, tidak ada yang dapat menyamai Engkau. Haleluya. Yesaya 46 mengatakan, mari kita baca sama-sama. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya, amin. Itulah firman Tuhan, janjinya ya dan amin. Haleluya. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau
kedua tangan kita. Kau gendongku sampai masa tua. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selalu. Apa yang kami gemakan, itu yang akan kami makan buahnya. Bahwa Engkau akan menggendong kami sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami siapkan setiap hati kami masing-masing, supaya setiap benih yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja dan menjadi sia-sia, tetapi bisa merubahkan kehidupan kami. Kalau ada kuasa kegelapan masih ingin mengambil benih firman Tuhan, bersatu hati bersama kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari hidup kami, dari pikiran kami, dan ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan menaiki dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, mari serukan amin, haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut bagi saudara yang melihat dan beribadah secara online melalui YouTube GKJ Family, tolong ketik GKJ Family lalu tekan subscribe supaya saudara bisa melihat semua rekaman ibadah online kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu, Prime Day pukul 7 dan 12 WIB, channel Shine 390 HD ya. Tuhan Yesus memberkati. Juga kami ada siaran di hari-hari yang lain. Hari Senin misalnya pukul 13.30 WIB dan hari-hari yang lain yang saya tidak hafal karena diacak oleh mereka. Saudara, untuk periode kali ini saya akan memberikan judul khotbah yang baru. Coba kita baca bersama. Apa itu? 2, 3. Pertumbuhan rohani. Ya. Pertumbuhan rohani. Saya ingin bahas ini secara lengkap sebab ini hal yang sangat penting. Yang pertama, kalau kita punya keluarga atau khususnya anak yang lahir dari bayi, lalu sampai umur 1-2 tahun, perkembangannya tidak seperti yang seharusnya. Apakah ada itu Pak? Oh banyak. Karena kena penyakit atau kena virus yang jarang ada, tetapi banyak yang kena seperti itu. Saudara bisa lihat di televisi, tentu hati keluarga atau orang tua sangat sedih. Demikian juga dengan Bapa di surga. Kalau melihat saudara yang melihat juga di rumah, melihat pertumbuhan rohani saudara ini tidak seperti usia kerohanian saudara, itu akan menyedihkan hati Bapa di surga. Ya, itu hal yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang kedua,
Jangan kita hanya berpikir untuk menumbuhkan manusia jasmani kita, tetapi lebih daripada itu, manusia rohani yang harus saudara tumbuhkan. Karena apa? Karena manusia jasmani satu kali pasti berakhir di lubang kubur. Tetapi manusia rohani tidak. Nanti kita akan lihat kenapa kok saya katakan tidak. Saya awali saudara untuk melukiskan pertumbuhan rohani supaya gampang dicerna. Itu dilambangkan dengan pertumbuhan tanaman. Tanaman yang mulai ditanam dari sejak benih, lalu dia bertumbuh menjadi besar, ini mengalami beberapa hal. Yang pertama, tanaman ini bisa bertumbuh terus sampai mencapai maksimalnya dan berbuah dengan luar biasa. Saudara nanti bisa mencatat kalau lihat YouTube-nya. Tetapi ada yang bertumbuh, sudah berbuah, mati, kena serangan penyakit atau ulat. Contohnya pohon mangganya adik saya dulu. Sudah sempat berbuah 2 kali dan manis. Karena tanah di Swakarya ini kan bekas sawah. Kena serangan ulat, mati. Demikian juga dengan pohon lengkeng yang dulu ada di depan gereja sebelum dibangun. Sempat keluar buahnya, meskipun kecil-kecil, tetapi manis. Tetapi kena serangan ulat, tidak berbuah lagi. Kemudian ada yang dalam pertumbuhannya, dia tidak pernah bisa sampai mengeluarkan buah. Ada yang baru bertumbuh sedikit, dia mati. Dan ada yang tidak pernah bertumbuh. Bagaimana dengan saudara? Setiap lulusan SMS, saya murid sejati, singkatan SMS itu, saya ibaratkan seperti tukik yang dilepas ke laut. Ada yang baru netas, dia tidak bisa keluar dari cangkangnya, dia mati. Ada yang dia berusaha, baru jalan sedikit, sudah dimakan. Sama ular lah, sama burung lah, sama apalah. Ada yang dia sudah mendekati air, ia dimakan, dimangsa. Ada yang sudah masuk ke air, dimakan sama ikan. Ada yang sudah sampai di tengah lautan, sudah membesar, dimakan sama orca. Ada yang berhasil maksimal dan dia bertelur, kemudian dia mati. Bagaimana dengan saudara? Apakah tidak pernah bisa tumbuh? Ataukah baru kecil sudah mati? Atau tidak pernah berbuah? Atau pernah berbuah tetapi mati? Atau berbuah terus dan maksimal? Itu tergantung hati saudara. Katakan bersama, tergantung hati saya. Bukan tergantung Tuhan. Tidak. Tergantung saudara. Ada orang yang sudah lama di gereja, mati juga. Bukan mati, saya tidak bicara manusia jasmani. Kenapa? Karena hati saudara itu adalah tanah. Benih itu tidak mungkin bisa tumbuh di atas tekel, di atas aspal, tidak bisa. Harus tumbuh di atas tanah. Saya tidak mengatakan benih yang liar, yang tidak karuan, tumbuhan liar. Itu tumbuhan dalam arti yang baik. Jadi saya tuliskan di sana, kualitas rohani seseorang itu menggambarkan jenis pohon tertentu. Ada pohon yang cilik kecil,
Ada pohon yang setengah, ada pohon yang gedenya sekali. Dulu Pak David mau potong pohon cemara di depan rumah itu sampai keluar uang banyak, karena terlalu tinggi, kalau dipotong langsung jatuh bisa ke rumahnya atau ke rumah sebelah, ngerusak. Ini harus dipotong bertahap. Ini awal yang harus saudara ingat sebagai awal seri khotbah yang baru. Semuanya itu tergantung hati saudara. Dan hati seseorang itu bisa berubah. Ya, kita mesti memperhatikan dan menjaga. Karena itu Amsal mengatakan above all else, di atas segalanya. Jaga hatimu, apa saudara teruskan? Dengan segala kewaspadaan. Ngomong-ngomong soal tumbuh-tumbuhan, ini nyambung ya, ini kan tanaman, tumbuhan. Ngomong-ngomong soal tumbuh-tumbuhan atau tanaman, mari kita baca bersama Kejadian 1 ayat 29-30. Baca bersama, Kejadian 1 ayat 29-30. 2, 3. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Amin. Sebelum jatuh dalam dosa, ini adalah makanan awal manusia, saya tambahkan, dan hewan. Kalau saudara baca ini lalu cerdas cepat mikirnya, karena komputer generasi terbaru, saudara lalu mikir, kalau ikan gimana? Lah, kita gambarkan sama, ikan tidak memakan ikan yang lain, dia memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di laut. Tetapi di sini dikatakan, coba perhatikan, apa makanan awal manusia? Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ada yang bisa ngasih saya contoh tumbuh-tumbuhan apa yang berbiji? Silakan. Ada? Hah? Jagung, betul. Kita tidak ngomong pohon jagung. Ya, kita tidak nyebut ya dengan pohon jagung karena pohon itu konotasinya seringkali besar, tapi jagung ini tumbuh-tumbuhan. Ada lagi yang bisa? Hah? Gandum, sana apa? Kacang, ya. Jangan lupa saudara, padi, kacang, jagung, tidak tahu apa saya. Jadi saudara, ini sekarang jangan bilang tidak suka makan sayur. Sebab Tuhan menyuruh saudara makan itu. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai, kita tidak makan daging. Kembali kepada awal Allah menciptakan saudara. Dan perhatikan, pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Tadi saya suruh Pak Gede mencari di Google. Buah apa yang tidak ada bijinya? Buah apa saudara? Tidak ada. Jadi semua buah itu no problem. Kebetulan saya penggemar durian. Dan kalau saya tidak dikasih durian, saya nggak makan durian. Ya, saya bisa tahan. Lalu dikasih durian, saya makan terus setiap hari karena cuma sehari makan tiga. Ada yang ngomong sama saya, hati-hati loh Pak, nanti kolesterol. Saya tenang aja jawab, saya tidak setiap hari makan durian. Jadi kalau saudara durian, nangka, apa dan sebagainya,
makan semua buah itu baik untuk saudara. Haleluya. Kalau saudara nggak suka durennya, ya sudah, kasih ke saya, gitu loh saudara ya. Dan perhatikan, kepada segala binatang dan burung dan yang merayap. Nah ini supaya saudara mengerti, dulu cicak tidak makan hewan yang lain, tidak makan semut, tidak makan serangga, tidak. Mereka makan apa? Tumbuh-tumbuhan hijau. Ular bagaimana? Ya sama, dia merayap. Pokoknya segala yang merayap. Mau itu cicak, tokek, dan teman-temannya tidak makan binatang yang lain, tetapi makan tumbuh-tumbuhan. Makanya saya pernah berkata dan beberapa kali saya katakan bahwa nanti dalam kerjaan 1000 tahun damai ini terjadi perubahan peta dunia. Akan lebih banyak daratan. Sebab apa? Itu sumber makanan bagi manusia dan hewan. Singa tidak lagi makan kijang, babi hutan dan sebagainya, tidak. Dia akan makan itu seperti firman Tuhan. Tumbuh-tumbuhan. Makanya akur nanti singa dengan kijang, dengan yang lain, berteman mereka. Sekarang kan tidak bisa. Saudara dengan singa, peluk-pelukan, tidak masalah, makanannya sama. Dan sepertinya kalau saya perhatikan, kalau orang makan daging, hewan makan daging, itu kan ada unsur darahnya. Itu dia bisa menjadi BUAS. Apa saudara? Tolong saudara lihat kiri kanan saudara, pelan-pelan nolenya. Itu buas atau enggak? Begitu singa itu sudah, anak singa, saya sering perhatikan dunia binatang di televisi ya. Anak singa dikasih makan oleh induknya. Tetapi satu kali dia berburu sendiri. Begitu dia sudah merasakan darah, dia berubah. Ya. Berubah menjadi apa? Buas. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai tidak ada yang buas. Semua makan tumbuhan. Jadi kalau sekarang saudara mau berlatih banyak-banyak makan tumbuh-tumbuhan dan buah. Karena itu makanan pokok kita. Nah ini kalau ini kan, ini saya nggak tahu apa ya, ini kacang. Pokoknya nanti sudah lihat lebih jelas. Kalau buah, ini semua ada bijinya. Anggur, apel, jambu, apa ini lagi ya, jeruk. Kenapa tumbuhan itu berbiji dan buah yang berbiji? Tadi kita ada bacakan, tumbuhan yang berbiji, buah yang berbiji. Kenapa kok Tuhan suruh makan yang mengandung biji? Karena di dalam biji, seed itu, ada kehidupan. Betul kan? Dari mana sebuah pohon bisa bertumbuh kalau tidak ditanam bijinya dulu? Perhatikan ini, penting. Kenapa disuruh makanan yang berbiji? Karena dalam biji itu ada kehidupan. Yang di depan ini bukan buah saudara, ini biji-biji. Biji macam-macam. Biji itu anugerah Allah. Biji anugerah Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh manusia? Menabur. Katakan bersama, menabur. Menabur. Itu penting. Kalau saudara menabur, saudara bisa makan. Ya kan? Karena ada hasil yang dituai. Maka saudara bisa hidup. Ini siklus. Tabur, makan, hidup. Putar lagi, nabur, makan, hidup. Kalau siklusnya terputus, tidak menabur, saudara tidak makan, tidak hidup. Dalam hal apapun juga. Saudara tidak pernah menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara tidak akan pernah mendapatkan hasil berkat dari Tuhan. Hidupmu hidup segan, mati tak mau.
tabur, makan, hidup. Katakan bersama, yang di rumah juga, 2, 3. Tabur, makan, hidup. Benih itu anugerah Tuhan. Karena Allah yang menciptakan, tidak ada manusia menciptakan benih. Kita mesti bekerja supaya kita bisa makan, supaya kita bisa hidup. Yang tidak bekerja, firman Tuhan mengatakan jangan dia makan. Tidak makan, tidak hidup. Ya, demikian juga dengan hal rohani. Tabur apa, Pak? Tabur apa, Pak? Benih. Benih apa? Firman. Siapa yang sudah taburi? Pertama-tama kepada keluargamu, anak-anakmu. Jangan beri dia nasihat terlalu banyak tentang pengalamanmu. Masukkan nasihat-nasihat firman Tuhan di perjanjian lama, bolak-balik ditulis. Tuliskanlah pada jenang-jenang pintu rumah. Jadi setiap pintu rumah ada kosennya, di atasnya ditaruh perintah Taurat, 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 Taurat. Supaya apa? Setiap kali ngeliat baca, supaya apa? Supaya ingat. Tabur kemana lagi? Kepada teman-teman, kepada rekan kerja, kepada marketplace saudara. Maka saudara akan apa? Menuai hasilnya. Ingat ya, yang kita tabur sekarang tidak besok saudara menuai, tidak. Tetapi itu akan membuat saudara masuk dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara tidak pernah menabur sesuatu yang rohani, saudara nggak sampai ke garis finishnya. Saya mohon, setiap khotbah yang saya sampaikan, jangan saudara bilang bagus. Seperti khotbah minggu lalu tentang doa, pentingnya doa. Saudara jangan hanya bilang bagus, tapi segera praktekkan bahwa doa itu adalah nafas. Orang bisa lupa makan, tapi orang tidak lupa untuk bernafas. Itu secara jasmani. Tetapi secara rohani, banyak orang yang lupa bernafas. Akibatnya apa? Mati toh. Apanya? Manusia rohaninya. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua yang dirancang oleh Allah ini berubah. Ya, yang tadi kan gini toh. Makan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah yang berbiji. Sekarang manusia makan apa? Manusia makan binatang dan makan tumbuhan. Tadi manusia, hewan sama. Sekarang manusia makan binatang, makan tumbuhan. Binatang makan apa? Binatang makan manusia, itu gambarnya itu loh. Makan binatang sesamanya atau yang lain. Dan makan tumbuhan. Kok binatang makan sesamanya? Ada binatang yang makan sesamanya sejenis. Ada binatang apa itu ya? Saudaranya itu makan adiknya yang paling lemah. Binatang juga doyan sama daging saudara loh. Singa, buaya dan lain sebagainya. Serigala. Kenapa? Jadi itu tadi yang tadi saya katakan, BUAS itu buas. Jadi tidak karu-karuan. Ya, tidak karu-karuan jadinya. Sekarang manusia makan binatang, makan tumbuhan. Binatang makan manusia, makan binatang, makan tumbuhan. Dan ini menyedihkan hati Tuhan. Bicara soal pertumbuhan, saudara. Saya nyimpang sedikit. Barna Institute, sebuah lembaga penelitian internasional, meneliti pertumbuhan jemaat. Hasilnya luar biasa. 58% terjadi pertumbuhan jemaat.
Kalau 58% ini banyak, misalnya gereja anggotanya 100, dia bertumbuh menjadi 158, kan begitu. Kalau yang anggotanya 1000, jadi 1580, hebat ini. Tetapi yang menyedihkan itu yang selanjutnya, hanya 1,7% hasil dari penginjilan. 58 kurang 1,7 berapa? 56,3. 56,3 itu dari mana, Pak? Apanya itu 56,3? Perpindahan jemaat. Ngenes enggak, Saudara? Jadi ada gereja yang 100 jadi 158, ada gereja yang 100 jadi turun 42, kesedot. Dan itu yang fenomena sekarang. Makanya saudara yang sudah ditanam Tuhan di GKJ, tetap setia. Colek kiri kanan saudara, katakan tetap setia. Tetap setia, katakan bersama, tetap setia saudara. Ya, nah saya kembali ke sini. Ini menyedihkan hati Allah. Kok jadi tidak karu-karuan begini sekarang? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar, bukan karena Allah mengasihi, tetapi begitu besar. Dia melakukan penebusan. Ini yang menarik hati saya. Kenapa kok dia mesti mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia, lalu mati, disiksa, siksaan yang luar biasa. Loh kan gampang toh. Gampangnya gimana? Tinggal Adam dan Hawa ini dimatikan saja. Betul saudara? Betul? Tinggal dimatikan. Lalu Allah apa? Bikin yang baru, a new Adam, a new Hawa. Orang bikin manusia itu tidak sulit, cuma dari debu tanah. Kecuali bikin manusia ini Allah membutuhkan waktu berbulan-bulan. Kayak orang pertama menciptakan mobil atau lampu. Enggak, cuma dari debu tanah lalu dikasih nafas hidupnya jadi manusia. Hawa dari mana? Dari tulang rusuknya Adam. Kenapa kok susah-susah? Kenapa harus Yesus datang mati di salib? Kenapa? Kenapa tidak diganti saja dengan yang baru? Saya mau tanya, Pak Anggi ini membuat bakso. Bakso atau bakwan, Pak? Bakwan, ya. Kalau Munari bakso. Pak Anggi bakwan, beda saudara ya. Bikin bakwan itu di seluruh dunia yang saya tahu bakwan itu bunder, ya kan? Tidak ada bakso yang segitiga, bunder. Waktu dia Pak Anggi mau bikin bunder gini, dagingnya ini ngelawan. Dibunderin dia jadinya lain. Segi 5 misalnya, atau lonjong. Kira-kira menurut Pak Anggi akan terus berusaha berkali-kali supaya jadi bunder lagi atau bikin yang baru. Gimana Pak? Bikin yang baru. Betul saudara? Mengerti saudara? Kenapa Allah perlu melakukan penebusan? Kok dia tidak bikin yang baru? Kan lebih gampang. Iya toh, dia nyuruh nabi-nabinya beratus-ratus tahun untuk mentobatkan manusia. Enggak mau, nabi-nabinya dibunuh. Dia utus anaknya, malah anaknya dibunuh. Kan begitu firman Tuhan menulis. Ini ceritanya saudara. Tumbuhan, binatang, benda-benda langit dan lain sebagainya, itu ada perbedaan dengan waktu Allah menciptakan manusia.
Allah menciptakan manusia ini serupa dan segambar dengan Dia. Tumbuhan itu hanya terdiri dari unsur tubuh. Tidak mungkin tumbuhan sudah tebang lalu dia aduh, nggak ada. Ya atau dipotong ini keluar darah, muncrat, nggak ada. Karena dia cuma tubuh saja. Hewan ini tubuh dan jiwa. Ya, hewan ini tubuh dan jiwa. Jadi kasihan kalau hewan-hewan itu dipotong sebetulnya saudara ya. Sapi, kambing, babi. Dia merasakan sakit enggak? Merasakan. Makanya ada sapi yang mau dipotong kan banyak kan? Bukan ada, banyak. Keluar air mata. Sedih dia, sakit. Tetapi manusia ini 3 unsur. Katakan bersama apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Dan ini yang penting, makhluk roh itu sifatnya kekal. Nyambung kan sama tadi saya omongkan di awal. Manusia jasmani berakhir di kematian. Manusia rohani ini tidak berakhir. Roh itu sifatnya kekal. Jadi jangan saudara juga yang mendengarkan ini bermain-main dengan yang namanya roh jahat atau roh kegelapan. Saya kasih satu contoh ya, nyata. Salah satu anggota pemuda saya dulu, dia sudah menjadi pendeta dan dia sudah almarhum. Dia mencoba bermain-main dengan jailangkung. Apa itu jailangkung? Adiknya kangkung. Dia panggil jelangkung itu. Datang enggak? Datang. Akibatnya gimana? Saya yang dipanggil habis gitu. Karena dia kesurupan. Ada lagi yang lain. Manggil tuyul. Gimana caranya? Tak kasih tahu. Siapa tahu saudara mau praktek di rumah. Ambil ember agak gede, isi air, ya. Dipanggil tuyulnya, ternyata tuyul itu senang sama air. Jadi kalau saudara yang sini yang senang sama air, berenang-berenang terus, saudara mungkin mbahnya tuyul. Tuyul kan kecil, saudara kan gede, ya toh. Nah jelangkung ini, saya lupa ya ngomongnya gimana. Datang tidak diundang, pergi tidak diantar, bolak-balik ngomong begitu. Jelangkung datanglah, engkau datang tidak diundang, pergi tidak diantar, bolak-balik. Dia mau mencoba, datang loh saudara. Roh-roh gelap itu juga sama, sifatnya kekal. Nanti sesudah 1000 tahun damai baru dihabisi oleh Allah. Baru ini bicara soal surga dan neraka, kan begitu. Kerajaan 1000 tahun damai ada nggak neraka? Belum. Jangan saudara main-main dengan roh kegelapan. Mau pakai jimat lah, susuk lah. Mending saudara susuin saya. Duit maksudnya. Nggak usah mau pakai pesugihan supaya orang kalau melihat saudara tertarik dan mengikuti saudara. Kan repot kalau saudara kemana-mana diikuti oleh banyak orang. Mau ke kamar mandi diikuti, ke sana diikuti, mau makan diikuti, kan enggak enak, betul enggak? Coba tanya kiri kanan saudara. Kamu ada pakai susu ya?
Ada beberapa kali kejadian saya mengeluarkan susuk dalam diri anggota gereja. Emas ditaruh di kepalanya. Saya tidak mengerti bagaimana kok bisa jarum emas tuh bisa masuk kepalanya terus gak terjadi masalah dengan kepalanya. Nah kalau dia di ronsen kan kelihatan ada kayak jarum begitu. Ini bisa keluar saudara. Tidak usah. Yang terjadi terjadilah. Kalau kamu mau cantik ya cantik, jelek ya jelek. Tapi semuanya itu sama, berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Makanya Allah melakukan penebusan. Dia tidak menghancurkan. Karena apa? Manusia ini ada rohnya. Roh itu sifatnya kekal. Dan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kalau dia menghancurkan manusia, dia kan sama dengan tidak menghargai dirinya sendiri dong. Orang yang diciptakan serupa dan segambar, kok dihancurin? Poin di sini adalah roh itu sifatnya kekal. Jangan saudara main-main dengan roh kegelapan, jangan. Ada cerita yang nyata, orangnya ada di sini di gereja. Dia ini tinggal di rumah, anaknya kerja sudah besar ya, kadang kerja, kadang luyur, saya nggak tahu. Kadang di rumah sendiri. Saudara mau tahu, gangguannya itu macam-macam loh. Di rumahnya itu. Dari mulai lampunya mati lah, nyala lagi, mati, nyala, nggak ada PLN, blat, nggak ada. Ini namanya setan disco. Dak, nyala mati. Ada tiba-tiba pintu bisa tertutup sendiri. Bisa kalau ada angin keras, nggak ada apa-apa. Ada bisa panci jatuh. Kalau sekali mungkin tikus yang lewat. Tapi kalau bolak-balik, ini setannya mau ganggu. Saya kategorikan setannya ini usil, saudara. Pertama-tama dia takut, tapi lama-lama sekarang sudah terbiasa. Tapi saya doakan jangan jadikan terbiasa lalu jadi koncomu. Jadi temennya setannya, enggak. Jadi terbiasa, udah biasa diganggu loh sampai sekarang. Nah saya sarankan LCC-nya, sering adakan ibadah Kersel di rumah itu. Nanti kalau dinyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, ada penyembahan, setannya pindah ke sebelahnya. Haleluya. Haleluya. Atau LCC-nya perintahkan pindah ke anggota yang nakal, pindah ke sana. Ada, orangnya ada sekarang. Bahaya loh saudara, ya. Di mana? Di rumah sendiri. Jadi tidak salah kalau saudara kadang mau ke WC malam-malam itu takut. Pak, daripada saya malam-malam kebelet kencing takut dan sebagainya, udah saya pakai pampers saja Pak. Oh, silakan. Anak kecil mah pakai pampers ya bagus, kalau udah gede pakai pampers ya repot ya. Mahal juga pampers itu. Ya coba saudara tanya pengalaman sama Eca, dia kan pakai pampers setiap hari. Karena itu Allah mengutus anak yang tunggal menjelma menjadi manusia, menebus manusia. Dan saya tambahkan, dia ingin memberikan teladan hidup. Karena dia hidup seperti manusia, tidak seperti Allah. Dia 100% manusia. Bisa sakit nggak Tuhan? Sakit. Siapa bilang Tuhan nggak bisa sakit? Pernah flu nggak Yesus? Pernah. Kok Pak John tahu? Saya sudah WA dia semalam. Ya pastilah, namanya manusia lapar, dingin, sakit, sengsara. Iya, dia ingin memberikan teladan. Maksudnya begini, kalau dia bisa menjalani kesengsaraan tuh dan memenangkan saudara-saudara dalam masalah kesengsaraan yang sudah hadapi, jika bersama dengan Tuhan, pasti saudara bisa mengatasi
dan bisa memenangkannya. Haleluya. Jadi jangan khawatir, masalah tetap ada dan akan ada. Ya, kita kalau ada dalam masalah, lihat kepada Tuhan. Kemarin kita belajar dari Ayub kan, 1-9. Tidak usah banyak ngomel, banyak protes, banyak ngeluh, apalagi cerita ke sana sini. Ya, dengarkan nasihat orang, nanti tambah bingung, saudara. Perikop berikut adalah hidup adalah ujian. Mari katakan bersama, 2, 3. Hidup adalah ujian. Saya baca di surat kabar untuk tahun yang akan datang. Penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri akan berbeda. Dan hampir semua mengatakan lebih sulit. Anak-anak dari SD sudah menghadapi ujian, SMP, SMA, masuk perguruan tinggi, saudara yang bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Hidup itu semuanya penuh dengan ujian. Masalahnya kita gagal dalam ujian itu atau berhasil, kan begitu? Allah. Tadi yang pertama merencanakan makanan manusia, hewan itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya, dia merencanakan manusia masuk dalam kekekalan. Kenapa saya tuliskan demikian? Karena sebelumnya saya tulis manusia terdiri roh, jiwa dan tubuh. Roh itu sifatnya kekal. Kekal berarti masuk kepada kekekalan. Nah, sebelum masuk kepada kekekalan itu perlu diuji. Kalau orang mau masuk perguruan tinggi negeri jurusan IPA, ya, waktu ujian matematika, fisika, kimia, kan begitu. Kalau mau masuk jurusan IPS, ekonomi, apalagi? Saya soalnya bukan IPS, ya, sosial. Sekarang ujiannya Allah terhadap manusia apa? Kita baca bersama-sama. Apa? Ujian apa, saudara? 2, 3. Loyalitas. Sekali lagi, 2, 3. Ya. Apa loyalitas itu? Loyalitas itu bukan hanya setia, tetapi ada tambahannya. Setia, taat, dan komit. Komit nih kalau sudah kalau sudah ke kanan, ya ke kanan. Dan punya ketaatan. Bukan hanya setia, tapi balelo. Ada enggak? Loh, banyak toh contoh-contoh di Alkitab. Tetapi setia, taat, komit. Katakan bersama, 2, 3. Setia, taat, komit. Apalah? Sekali lagi, 2, 3. Ini akan diuji. Kenapa saya katakan ada yang kedua, ketaatan dan komitmen? Karena saudara ini diciptakan dengan kehendak bebas. Allah tidak pernah memaksa. Dia memberitahu, menghimbau. Saya mungkin sedikit memaksa orangnya. Ayo pasang flyer. Ayo pasang ayat. Ya, sedikit memaksa dan itu menjadi masalah. Saya juga menghimbau. Kalau saudara perlu yang namanya itu doa, sudah dengar firman Tuhan yang minggu lalu, doa. Ayo praktekkan dalam hidup saudara. Punyai kehidupan doa, doa itu nafas. Haleluya. Komunikasi. Saudara tidak ngomong sama Bapakmu yang di surga. Bagaimana hidupmu mau bisa terberkati
hati terjaga dan lain sebagainya. Allah juga cuma menghimbau, menasihati, kadang menegur. Tetapi semuanya terserah saudara. Suka-suka saudara. Ini butuh loyalitas. Seperti ya, orang kuliah. Ada dosen yang saklek. Kita kan baru keluar dari kuliah online 2 tahun. Sekarang sudah kuliah langsung, juga masih ada yang online. Ada dosen yang saklek. Saya pernah lihat anak saya itu ya, dia nunggu. Loh, ini jumlah siswanya 49. Kok ini yang masuk baru 43? Mana yang 6? Saya tunggu 5 menit. Ada yang enggak itu dicoret sudah. Nilainya dan enggak mungkin A. Itu saklek dia. Ada yang terserah. Mau kuliah, mau enggak, terserah kamu. Tapi nanti hasil akhirnya berbeda. Yang kuliah suka-sukanya sendiri karena punya kehendak bebas. Dia belum tentu bisa mengerjakan soal atau tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua, ada pembayaran uang kuliah dari tanggal misalnya 1 sampai 30. Terserah saya mau bayar tanggal berapa. Terserah saudara tidak mau bayar, enggak apa-apa. Bisa mengikuti kuliah semester depan? Bisa. Jadi misalnya semester ini tidak bayar uang kuliah, semester depan tidak bayar uang kuliah, semester depan tidak bayar uang kuliah. Bisa enggak terus Pak sampai ujian? Bisa. Bisa. Tetapi nanti pada saat terakhir saudara mau wisuda, saudara masih menyerahkan bukti pembayaran. Ketahuan di sistemnya, oh ini belum bayar. Apa kita membayar dengan jumlah yang sama? Oh tidak. Kena apa? Denda. Betul? SNK juga begitu kan? Saudara tidak mau bayar setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak apa-apa. Nanti pada saat mau bayar tahun yang keempat, ini apakah bayar jumlah yang sama? Oh tidak. Tergantung saudara. Kalau orang kuliah dan ngikuti dengan baik pelajarannya, uang kuliah dibayar dengan baik, tugas dibayar dengan baik, pasti dia lulus dengan semester yang sudah ditentukan oleh universitas, misalnya 8 semester. Ini sudah harus lulus, iya dia lulus. Kalau di tengah-tengahnya ada bolong-bolongnya, bisa 9 semester, bisa 10 semester, bisa dapat gelar MA. Apa MA Pak? Mahasiswa abadi. Ingat ya, saudara juga punya manusia rohani. Mau bebas-bebas, silakan. Nggak baca Alkitab, nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa. Tadi kan saya kasih contohnya, nggak langsung nggak boleh kuliah semester berikutnya. Boleh. Nggak baca Alkitab setiap hari, nggak apa-apa, buktinya Pak. Yang penting saya akan datang gereja. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti terakhirnya, ketaatanmu tidak menyertai kesetiaanmu. Ya memang kau setia datang gereja, setia datang kersel, tetapi engkau tidak taat terhadap perintah firman Tuhan, tidak memberi makan rohanimu dan lain sebagainya, dan tidak komit. Sekali sudah tekan kontrak, genapi kontrak itu namanya komit. Sekali saudara berjanji kepada Tuhan, tepati. Haleluya, itu namanya komit. Meskipun apa yang terjadi, mau hujan minggu lalu, banyak yang tidak datang. Terima kasih. Loh, hujan tidak datang gereja malah bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau mengerti aku lebih daripada semua orang. Kan ada lagunya itu ya. Kau mengenalku lebih dari segala yang lain. Minggu ini aku udah begitu capek bekerja, membanting tulang sampai hancur semuanya. Hari Minggu Tuhan kasih hujan, aku bisa beristirahat lebih lama lagi. Untung Tuhan itu bukan saya. Kalau saya akan jawab, kamu istirahat
saya istirahatkan kamu, rest in peace. Beristirahatlah selama-lamanya. Pak Berce itu butuh teman, saudara. Dan manusia sebagai tubuh, Allah sebagai kepala. Ingat ya, kita ini tubuh, Kristus kepala. Ini berfungsi dengan baik. Kalau tubuh itu melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala. Oh, jadi kalau kita tubuh begini ini diperintahkan oleh kepala. Iya, memangnya kaki memerintahkan saudara. Memangnya kaki saya memerintahkan tangan untuk bergerak. Tidak, kepala. Kristus ini kepala memerintahkan kita sebagai tubuh. Kalau kita melakukan secara tepat, tubuh berfungsi dengan baik. Misalnya, kepala mengatakan, tangan kirimu pegang mikrofon, ya saya pegang terus. Kalau saya tidak melakukan dengan tepat, jatuh dia. Saudara disuruh menulis, tulis Kristus. Kepala memerintahkan Kristus, sarafnya kan kerjaan cepat. Saudara nulisnya tidak karu-karuan, jadinya apa? Kristofel. Tulisan lain. Kalau tidak melakukan secara tepat, tubuh nggak berfungsi dengan baik. Kalau saudara tidak melakukan secara tepat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka tadi saya katakan di sana yang kedua adalah taat. Gereja Tuhan, tubuh Kristus dalam hidup saudara tidak berfungsi seperti yang Allah inginkan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan kita akan melanjutkan dalam seri-seri yang lain. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahan, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saudara perhatikan kurnya ini, coba kita lihat. Yang membelah laut, tidak ada seorang pun yang bisa membelah lautan. Sungai mungkin, apalagi got, tapi laut tidak ada. Tapi Allah dia membelah laut Teberau dan bangsanya berjalan dengan aman. Tapi begitu orang Mesir yang mau mengejar, berjalan di situ juga dibinasakan. Badai, gelora, alam, siapa yang bisa mengendalikan alam? Tuhan dia mampu meneduhkan gelora, badai yang hebat yang terjadi. Saudara mungkin di depan saudara ini lautan, di belakang musuh menyerang, menjepit di depan lautan, tidak ada pilihan. Intinya Tuhan bisa membuat mujizat. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang yakin katakan haleluya. Badai hidup saudara, badai penyakit, badai ekonomi, badai apapun. Waktu saudara nyanyikan ini seolah-olah ini yang aku hadapi.
Dia mampu meneduhkan segala badai yang menimpa aku. Haleluya. Yang sudah dapat saya undang berdiri. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa. Dengan yakin lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang ada satu yang belum, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Angkat kedua tanganmu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Tidak usah lihat kiri kanan, angkat tanganmu, katakan yang membelah. Serukan, yang pegang hidupku, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Sekali lagi, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat, kau membuat mujizat sejati. Semua angkat roti juga yang melihat di rumah, lebih tinggi daripada kepala dengan tangan kanan. Katakan dengan yakin, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang tidak usah musik, hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Nyanyikan supaya telingamu mendengar. Yang membelah
Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, makan jadi berkat dalam hidup saudara. Kita angkat cawan berisi anggur dengan tangan kanan, tinggi. Ambil setiap tetesan darah Kristus. Darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bernoda. Tidak ada yang bisa menandingi. Kuasa kegelapan apapun, problema, sakit, penyakit, bablas. Bablas. Tidak ada artinya dibanding kuasa darah anak domba yang begitu luar biasa. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Terima kasih, biarlah yang tadi kita nyanyikan itu bisa menjadi kenyataan terrealisasi dalam hidup kami, bahwa Engkau adalah pembuat mujizat yang sejati. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu sungguh besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau Tuhan masih berkenan kepada kami sampai saat ini Tuhan, kami boleh hidup di hadapan Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan telah memberikan semuanya bagi kami. Biarlah Tuhan kami boleh berkomitmen atas panggilan kami kepada-Mu Tuhan. Agar kami boleh tetap setia dan taat Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu biar ini adalah respons kami yang harus tetap kami pegang teguh Tuhan. Agar kami boleh hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang akan memberi kekuatan bagi jalan hidup kami ke depan Tuhan. Kami sadar Tuhan hari-hari depan makin hari makin sulit Tuhan. Tetapi kami mau bersandar dan kami mau berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Ya iya dan amin. Engkau tidak pernah terlalu cepat, tetapi Engkau tepat waktu Tuhan. Tuhan, hamba serahkan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hamba mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Memberi kekuatan baru bagi kami. Memberi pertolongan bagi para pemimpin kami Tuhan. Sehingga mereka mampu untuk membina kami Tuhan. Menuntun kami ke jalan yang benar Tuhan. Hamba serahkan hidup kami sepenuh dalam tangan-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami boleh berbahagia Bapa hari ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami pelihara dalam hati kami. Sehingga kami menjadi manusia yang baru. Kami menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Bertumbuh dalam iman. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan memberi sebagian dari milik kami ya Tuhan. Biar kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita, sehingga boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Kristus Jawaban. Tuhan juga memberkati mereka yang memberi lewat link YouTube maupun pers media. Tuhan berkati sebagaimana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tikap-tikap surga sedang terbuka dan Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkat yang sudah memberikan persembahan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan menambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Mereka mengembangkan talenta yang telah Engkau berikan. Siap tangan memberikan persembahan kudus
tanda ketaatan mereka terhadap perkara yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan mengiringi kehidupanmu. Terima kasih yang menyaksikan ini, yang dalam keadaan sakit, jamahan tangan Tuhan menolong menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang di tempat ini maupun yang melihat, yang dalam masalah, jangan terus melihat masalahmu, angkat kepalamu, naikkan tanganmu. Di sana ada Allahmu yang besar, yang lebih besar dari segala masalahmu. Yang di dalam kekurangan, Tuhan mencukupkan kehidupan mereka. Engkau Bapa yang memperhatikan perkara yang paling sederhana dalam kehidupan kami, sandang dan pangan. Terima kasih Bapa, kami percaya sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.